Hari ini kita belajar tentang pemeriksaan feses. Ya, kita tahu feses atau tinja adalah material atau spesimen di laboratorium yang mungkin kita tidak ingin ketemu gitu ya. Tapi di sini ya kita harus mau mempelajarinya. Ya, kita tahu bahwa feses itu berasal dari usus kita ya, pasti keluar dari usus, produksinya di dalam usus kita, dikeluarkan lewat rektum, terus menuju anus, dan kalau di laboratorium kita akan jumpai dalam bentuk seperti ini kalau kita sudah cairkan, tetapi dalam wujud yang utuh tentu ada berbagai macam bentuk ya. Nah, kita tahu bahwa tujuan dari pemeriksaan feses atau tinja ini adalah untuk membantu diagnosa kelainan pada saluran pencernaan, seperti mungkin adanya kelainan dalam apa namanya, ada maldigestion, jadi ada ketidakberhasilan dalam proses usus di dalam usus, atau malabsorpsi ya. Kemudian juga mungkin ada terjadinya pendarahan di dalam saluran cerna ataupun infeksi, dan ternyata juga bisa membantu diagnosa apabila ada kelainan hati pada kelainan empedu maupun pankreas. Dan indikasi untuk pemeriksaan feses ini biasanya dikarenakan mungkin ada terlihat pasien mengalami diare atau konstipasi ya, kemudian juga dilihat adanya darah di dalam tinja ya, atau ada lendir di dalam tinja, perut rasa sakit karena mungkin ada gangguan pencernaan, dan kemungkinan adanya kecurigaan mengarah kepada penyakit gastrointestinal ya. Nah, untuk kita sebagai seorang ATLM tentu saja kita harus mengetahui bagaimana cara menyiapkan wadah untuk spesimen kita. Dan spesimen dari feses ini itu harus ditempatkan di dalam wadah yang bersih ya, dan kedap, dan tentu saja feses ini tidak boleh tercemar dari urin dengan urin, karena nanti akan mengganggu pemeriksaan atau ada pencampuran. Dan ini juga kalau kedap wadahnya itu tentu saja akan membantu ya, membantu apa namanya, proses dari pembuang keluarnya spesimen, keluarnya tinja atau feses ini sampai di dalam laboratorium. Tentu saja ini harus kedap, kalau tidak kan aromanya bisa kemana-mana. Dan ternyata feses ini harus dikeluarkan sebaiknya adalah 30-40 menit sejak dikeluarkan. Jadi kita defekasi atau kita mengeluarkan atau BAB gitu ya, itu 30-40 menit harus sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan feses sebaiknya pasien itu tidak menelan barium ya, bismut ataupun minyak selama 5 hari sebelum pemeriksaan. Jadi ini adalah untuk mengetahui persis apakah nantinya feses itu tidak mengalami suatu kelainan bentuk ataupun warna ataupun yang lainnya diakibatkan oleh ion-ion yang dikonsumsi tersebut. Nah, untuk pengambilan feses itu kalau bisa atau diusahakan dan sebaiknya itu di bagian yang paling mungkin memberikan kelainan ya, dan paling baik itu dari defekasi spontan atau bisa melalui rectal torture ya, sebagai pemeriksaan tinja sewaktu. Jadi langsung pengambilan, orangnya langsung diambil. Kalau rectal itu tentu saja bisa saja sih orang yang sehat gitu ya, itu diambil dari anus ya dengan alat gitu ya. Tapi kalau defekasi spontan itu kan artinya BAB ya. Nah, cara pengambilan itu tadi ya dengan melalui defekasi spontan atau dengan sarung tangan ya. Tentu saja selain tidak terkontaminasi dengan urin atau air kencing, juga tidak terkontaminasi dari air dari toilet maupun sabun. Dan waktu pengambilan itu bisa tinja sewaktu, itu dalam waktu 30-40 menit tadi, tetapi beberapa di antaranya itu juga bisa dalam waktu 24 jam atau 72 jam dalam kasus tertentu ya.
Untuk waktu 30 sampai 40 menit itu sudah masuk dalam waktu tinja segar. Jadi kita katakan tinja sewaktu itu tinja segar tentu kurang dari 1 jam. Ya. Dan gas yang terkumpul dibuang secara periodik, artinya pada kasus-kasus tertentu kalau ada pengumpulan dalam waktu 24 jam atau 72 jam, ini harus memperhatikan terhadap buangan yang lainnya. Dan yang terbaik adalah tinja tersebut itu misalnya dia berlendir, ambillah bagian yang ada lendirnya. Apabila berdarah juga ambillah di bagian yang ada darahnya, ya. Bukan hanya darahnya, tetapi tinjanya juga harus diikutkan, tetapi tinja yang berselimutkan lendir, berselimutkan darah, atau dia berwarna hitam, atau dia ada nanahnya, gitu, diambil, ya. Nanti dibuat dalam bentuk suspensi tinja dengan penambahan NaCl fisiologis, yaitu NaCl 0,9%. Nah, wadahnya dari apa? Nah, wadahnya tadi kan dari wadah yang kedap tidak tembus, ya. Itu sangat membantu pada saat kita melakukan pemeriksaan, baik dari pemeriksaan mikroskopis, mikroskopis maupun kimia. Nah, untuk mikroskopis kita harus bisa melihat dalam bentuk warnanya, ya. Jadi warnanya itu harus dilihat karena warna itu menunjukkan SS itu normal atau tidak, ya. Ini memang gambar yang ditunjukkan, ya. Ini adalah kartu warna untuk tinja. Untuk parameter biasanya yang digunakan adalah untuk bayi, ya, karena bayi itu kalau dia tidak dalam kondisi baik, itu dia akan biasanya akan banyak mengalami diare, ya, atau konstipasi. Yang terbanyak kalau bayi itu diare adalah kita melihat warna dari tinja tersebut. Nah, kalau normal ternyata tinjanya harus warna kuning, kuning kecoklatan, ataupun ada warna kehijauan yang menunjukkan mungkin dia makan sayur hijau, seperti itu, ya. Tetapi kalau warna seperti hanya yang terlihat pada kartu nomor 1, 2, sampai 6 itu sudah menunjukkan warna-warna yang tidak normal. Di mana bahwa kalau warnanya agak normal kecoklatan itu dikarenakan adanya sterkobilin, ya. Jadi kalau urin itu urobilin, tapi kalau di dalam tinja dikatakan sebagai sterkobilin, ya. Sedangkan kalau pada orang dewasa terjadi warna melena, ya, ini sebenarnya juga bisa sih, ya. Tetapi lebih sering di warna melena ini banyak terjadi pada orang dewasa, ya. Itu bisa dikarenakan kecurigaannya adanya perdarahan pada saluran cerna bagian atas, atau dia memakan apa ya, alkohol itu arang gitu, ya. Kemudian ada bismut atau dia sedang mengalami terapi besi, ya. Terapi zat tertentu yaitu misalnya dia harus minum iron atau besi, itu akan menyebabkan warnanya hitam. Atau kalau kalian misalnya sedang diare, kemudian kalian mengkonsumsi obat yang namanya norit. Nah, kalau itu kalau bisa kalau diare nggak pernah bisa makan anti apa namanya, anti diare itu namanya apa, kayak mereknya Diatap atau Enterostop, ya. Mohon maaf menyebut merek, tetapi bisa lebih suka mengkonsumsi arang, ya. Karpol ini arang, yaitu norit namanya itu, ya, mereknya norit. Maka tinjanya akan keluar dalam bentuk warna hitam karena dia namanya itu melena, ya, karena itu. Tetapi untuk melena beberapa itu terjadi pada orang-orang yang dalam kondisi tertentu, ya. Nah, untuk yang berwarna merah biasanya karena ada hematostesia, yaitu terjadi perdarahan saluran cerna bagian bawah, ya. Kalau bagian atas, maka makanan itu atau zat buangan itu akan sampai ke rektum dalam waktu perjalanan cukup lama, sehingga warna merah itu menjadi hitam. Tetapi kalau perdarahan terjadi di saluran bagian bawah, dia akan lebih dekat ke rektum
pada saat dikeluarkan darah itu masih terlihat merah. Ya. Tetapi juga ini bisa dikarenakan zat warna makanan atau buah-buahan, seperti kalau kalian makan buah naga itu aja air kencingnya kan berwarna agak kemerahan dan tinjanya bisa juga berwarna merah ya, karena kita mengkonsumsi warna merah seperti contohnya buah naga. Kalau nggak percaya coba deh makan buah naga ya. Atau kita mengkonsumsi obat seperti rifampicin ataupun sulfontalain ya. Rifampicin itu seringkali dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita gangguan paru-paru ya. Misalnya orang itu terkena bronkitis atau kemudian terkena TBC ya, itu biasanya diberi obat rifampicin. Memang obat warnanya nanti menyebabkan urin maupun tinjanya berwarna merah. Nah, kalau berwarna hijau, ya kalau kita banyak mengkonsumsi, contoh misalnya apa ya, kita banyak makan pecel gitu ya, ada kangkung, ada bayam, ada sawi hijau, apa saja warnanya hijau, nanti tinjanya juga akan berwarna hijau, itu karena warna sayuran. Ada juga tinja yang namanya aqualik, itu kalau tinjanya itu adalah putih, pucat, ya. Putih seperti dempul. Kadang-kadang dempul itu kan tidak warnanya tidak putih terang seperti putih warna bendera, tapi lebih ke arah warna putih abu. Nah itu namanya tinja aqualik, ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau ada warna-warna tersebut itu apa namanya dalam kondisi apakah dia patologis atau tidak patologis ya, karena kalau misalnya warna itu coklat atau kuning coklat atau coklat rasa sekali itu bisa juga karena banyak makan daging. Tapi kalau dibiarkan lama di udara, mungkin misalnya kalian itu defekasi, kalian sedang jalan-jalan kok naik gunung misalnya, terus kalian itu kepingin defekasi, kepingin BAB. Nah, minta izin dulu ya di daerah tersebut untuk mengeluarkan hajat besar. Nah, itu tinggal kalau dibiarkan dia bisa berwarna lebih gelap dari ketika kita mengeluarkan saat itu gitu ya. Nah, tinja alkoholik seperti yang tadi Lisa bilang itu adalah berwarna putih ya, kadang putih agak abu, pucat ya. Normalnya kalau tinja kita kan warnanya coklat ya. Sehingga kalau tinja alkoholik ini dia ada disebabkan karena adanya obstruksi ya, ada gangguan ada hambatan di dalam usus kita, atau juga ada penurunan bakteri ya, penurunan aktivitas bakteri yang bakteri normal. Dalam arti di dalam perut kita itu, di dalam usus kita kan ada bakteri, itu adalah flora normal. Tetapi kalau jumlah bakterinya tidak cukup, maka tinja ini bisa tidak berwarna ya, atau dia terlalu cepat keluar ya, sehingga waktu untuk diolah di dalam saluran pencernaan itu kurang, maka dia bisa mengalami tinja alkoholik atau terjadi jaundice. Jadi ada gangguan kesehatan jaundice. Atau juga bisa terjadi pada bayi yang baru lahir yang mengalami kolestasis ya, atau dia mengalami gangguan pada empedu, atau juga bisa terjadi karena CA pankreas atau kanker pankreas. Jadi seseorang yang mengalami gangguan pankreas atau mengalami kanker itu bisa mengalami tinja tersebut adalah alkoholik. Nah, kalau untuk konsistensi itu bentuk ya, itu normalnya kan agak lunak dan ada bentuknya ya. Itu mungkin bentuknya kayak apa ya, kayak lemper, kayak arem-arem, mohon maaf nanti yang mau makan ya, itu keluar dalam bentuk seperti itu, atau mungkin kecil-kecil ya, keluarnya BAB-nya kecil-kecil, kecil-kecil sekali, bahkan kecil-kecil banyak, tetapi bukan kecil dalam bentuk diare, bukan ya, itu masih normal gitu ya. Pernah waktu saya kuliah dulu seumur kalian, itu saya tanyakan sama dosen waktu itu, dokter, itu kebetulan dosennya adalah dokter, kenapa tinja bisa keluar
besar, ada keluar cukupan bentuknya, tapi ada cukup kecil-kecil gitu ya. Itu tergantung dari bentuk uh, waktu kita keluar, sebenarnya katanya begitu ya. Waktu kita keluar itu bentuk salurannya itu seperti apa, itu mempengaruhi bentuk tinja yang dikeluarkan gitu ya. Nah, tinja itu sebenarnya kalau dipegang itu juga lengket, ada lengket kan, coba kalau nggak percaya dipegang deh ya. Itu lengket itu karena ada lemak, dikatakan sebagai steatopyrosis, dan volumenya besar, itu dikarenakan ada dilatasi usus ya. Kemudian ada kalau volumenya kecil itu karena ada gangguan elastisitas dan ada gangguan obstruksi parsial. Ya, ngaca sus. Sebentar, ini ada gangguan. Bentar ya. Oke, tadi sampai mana? Kalau volume kecil itu karena ada gangguan elastisitas dan ada obstruksi parsial, ya biasanya karena karsinoma kolon. Nah, eh, volume kecil itu jumlahnya ya, jumlahnya ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya nih, ini ada bukan misalnya, ini ada skala namanya skala tinja Bristol. Jadi ketika misalnya kalian itu mengalami BAB itu kok yang keluar itu mirip kacang, keras, susah dikeluarkan, nggak enak banget ya di perut kan sakit itu ya, itu ya ini ya, jadi ada kecil-kecil itu tipe 1 ya, seperti sosis tapi masih menggumpal itu tipe 2. Tipe 3 itu kalau berbentuk sosis tapi permukaannya retak-retak gitu ya. Tetapi ini yang tipe 4 itu ya mirip sosis itu ya, empuk dan halus. Nah, ini tipe 5 itu gumpalan-gumpalan tapi dia mudah dikeluarkan dibanding dengan tipe 1 ya. Kemudian tipe 6 itu permukaannya halus, mudah cair, sangat mudah dikeluarkan ya. Dan tipe 7 ini sama sekali tidak terbentuk, 100% cair. Nah, ini adalah kondisi diare. Mungkin di antara kalian saya tidak tahu apakah tipe 2, tipe 3 atau tipe 4, tetapi mungkin kebanyakan tipe 3, 4, 5 gitu ya. Nah, bagi yang belum makan, nanti mau makan mohon maaf ya. Ini bentuk-bentuk ini sebenarnya cukup membantu ketika dokter itu mencari informasi karena untuk penentuan daripada diagnosa yang diduga oleh dokter seperti itu ya. Nah, untuk volume, ternyata kalau normal setiap hari kita itu mengeluarkan 100 sampai 300 gram per hari. Artinya 1 sampai 3 ons ya. Kalau lebih dari 3 ons ya, lebih dari 300 gram itu mungkin kita sedang mengalami diare atau steatoris ya. Frekuensi normal itu 1 sampai 2 kali sehari. Mungkin normalnya banyak yang 1 kali sehari, tapi kalau maamnya banyak itu bisa 2 kali sehari. Atau kalau maamnya banyak banget itu ya bisa mungkin 3 kali sehari ya. Harus kurangi makan biar nggak obes. Tetapi kalau lebih benar-benar 3 hari, 3 kali sehari itu seringkali dialami oleh orang yang diare ya. Kalau diare itu bisa lebih dari 3 kali bahkan ya, bisa 4 kali, 5 kali. Hati-hati kalau diarenya terlalu sering dalam 1 hari ya, harus banyak minum untuk mengganti cairan yang masuk karena kalau tidak nanti elektrolit di dalam tubuh akan terganggu ya, bisa sampai kemudian masuk UGD gitu ya.
nggak bisa BAB aja bisa masuk IGD. Nah, adanya tinja itu juga seringkali pada kondisi patologis didapatkan adanya mukus, ya. Tetapi dalam kondisi normal tentu saja tidak ada. Jadi mukus itu adalah lendir, di mana di sini kalau ada lendir tentu saja itu indikasi kondisi pencernaan kita sedang tidak baik, karena adanya mukus ya itu menunjukkan adanya gangguan. Nah, bentuk mukus itu sendiri itu karena ada rangsangan di dalam dinding usus ya, kemungkinan juga karena ada disentri atau juga ada virus adenoma, jadi kondisi mengarah kepada sangat patologis. Kemudian mungkin ada radang di rektum, ya rektum itu sebelum anus. Nah, kalau lendir itu ada di luar tinja, gangguan itu terjadi pada usus besar. Sedangkan kalau bercampur dengan tinja, maka gangguan terjadi di usus halus. Ingat bahwa usus halus itu letaknya adalah di atas usus besar. Jadi kalau kita makan ke usus halus dulu baru ke usus besar. Ya. Nah, kalau ada pencampuran darah, maka dikhawatirkan ada keganasan di usus. Ya, entah ada tumor, entah ada kanker, seperti itu yang jelas ada proses keganasan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh si pasien ya. Tetapi kalau sebagai ATLM kalian menerima spesimen tinja ini dalam wadah, tidak dalam bentuk utuh ya, karena yang dibawa kan juga nggak perlu bentuk utuh ya, misalnya 3 gram dibawa 300 gram, 3 on dibawa itu kan sepiring ya, sepiring nasi lebih gitu ya, nasinya banyak banget gitu ya, itu dibawa gitu ke laborat, tentu saja kalian sebagai ATLM juga ini gimana sih pasien ngambilnya bawa semuanya ke sini gitu, apalagi kalau bawa diwadahi kresek gitu ya. Nah, tetapi bisa saja kalau dia membawa dalam bentuk sudah diwadahi pot, itu kalian bisa menanyakan, tadi dilihat nggak Pak, Bu, ada darahnya buatan nggih, ada lendirnya apa tidak, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak merhatiin gitu, ya biasanya kan nggak diperhatikan ya. Tapi ya sudah, nggak usah pasiennya nggak usah dimarahi, tetapi kita akan lebih memeriksa dengan lebih seksama gitu ya. Nah, kalau untuk bau gimana? Ternyata bau itu juga memberikan indikasi penyakit ya. Normalnya itu kan ada bau itu ginjal dan skatot gitu ya. Itu karena hasil pemecahan protein dan hasil metabolisme dari bakteri usus. Ingat bahwa tadi kan semua usus kita itu ada bakterinya ya, yang untuk bisa memecah ini tadi sisa makanan gitu ya. Dia enggak, sehingga dia mengeluarkan proses memproduksi indol dan skatol yang memberikan aroma kepada tinja. Tetapi kalau aroma itu asam ya, itu bisa disebabkan karena ada diare ya atau steatori. Tetapi kalau baunya busuk ya, baunya kok kayak gimana busuk banget gitu ya, itu mungkin ada gangren, ya ada luka, atau mungkin ada dikarenakan ada kanker pada usus, atau juga bisa karena steatori ya. Nah, selain itu juga kalau misalnya terlihat adanya nanah itu karena politisu ya seratif kronik, jadi di situ ada gangguan di saluran cerna, ada juga mungkin disebabkan karena disentri basiler ya, jadi ada luka dikarenakan si penderita itu mengalami apa namanya gangguan atau dia terinfeksi oleh disentri ya. Kemudian misalnya kalau parasit itu bisa biasanya disebabkan karena adanya cacing ya, atau mungkin ada sisa makanan yang tidak dicerna, itu bisa banyak sekali terdapat di dalam tinja ya. Juga ada ion Na atau ion K, yaitu karena ini merupakan osmolalitas dari tinja ya. Pada ini disebabkan karena diare sekretorik gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan mikroskopis ya, ini bisa menggunakan larutan eusin 2%, bisa
menggunakan larutan bubur atau sup dan tidak, ya. Pada pemeriksaan mikroskopik bisa ditemukan bentuk eritrosit, leukosit, bisa juga epitel atau sisa makanan, ya, baik serat daging, serat tumbuhan, atau adanya amilum karena kita mengkonsumsi karbohidrat, ya. Kemudian juga adanya lemak, dan kita juga bisa menemukan telur cacing dan protozoa. Nah, tentu kalau berkaitan dengan pemeriksaan yang berkaitan dengan telur cacing dan protozoa, kalian sudah menerima dari mata kuliah parasitologi, ya. Sedangkan telur cacing banyak bisa kita temukan di dalam tinja, ya. Banyak sekali, ya, spesies-spesies dari cacing yang telurnya bisa kita temukan di dalam tinja. Yang paling dihafal pasti ini, Trichuris trisura. Ini orang paling hafal banget karena bentuknya cantik, ya. Ini coba kalian bayangkan kalau bentuk telur-telur cacing itu jadi motif batik, itu kira-kira ada yang mau pakai enggak? Ya, kalian belum punya seragam ya? Silakan bikin seragam loh, ya. Karena nanti kalau sudah masuk aktif itu hari Jumat seragamnya batik, ya. Biasanya setiap angkatan punya seragam. Bikin sendiri, beli sendiri. Ya. Modelnya silakan dibuat sendiri seperti itu, ya. Kalau belum punya silakan mulai membuat. Oke, kembali lagi ke laptop, ya. Leukosit itu bisa didapatkan kita melakukan pemeriksaan dengan pewarnaan eosin pakai larutan eosin 2%. Kalau dalam kondisi normal tentu tidak harus ada leukosit. Jadi kalau menemukan leukosit di dalam tinja, maka itu menunjukkan kondisi tidak normal, ya. Dimana kalau leukosit itu jumlahnya lebih dari 3 per lapang pandang besar, kemungkinan yang terjadi adanya inflamasi atau infeksi, ya, atau ada TBC usus, ya. TBC itu tidak hanya di paru, bisa di usus, bisa di tulang, ya. Juga kalau menemukan leukosit selain pakai enzim 2%, itu bisa menggunakan larutan bright maupun Magellan Blue, ya, dengan cara 1 tetes larutan tinja yang sudah diencerkan dengan NaCl fisiologis tadi ditambah dengan 2 tetes larutan bright atau Magellan Blue, maka kemudian bisa dilihat di bawah mikroskop, ya, menemukan bentuk leukosit. Karena leukosit itu memiliki lobus, nanti Anda bisa melihat ini leukosit ini dengan pewarnaan Magellan Blue, ya. Sedangkan ini menggunakan bright, ya, ini menggunakan mesin, ini bisa dilihat, ya. Ini misalnya menemukan bentuk leukosit, ya. Ini eritrosit, ini bakteri, ya, ini bakteri. Dan seperti ini adalah bakteri, yang ini eritrosit, yang ini adalah leukosit. Karena leukosit itu memiliki lobus, ya, bisa terlihat berbeda. Nah, sisa makanan, ya, sisa makanan itu bisa dari serat tumbuhan, serat daging, bisa juga dari amilum, ya. Normal tentu saja tetap ada. Kalau kalian mengkonsumsi makanan kan serat makanannya juga bisa terlihat, ya, serat tumbuhan misalnya sayur gitu, ya. Itu dalam satu lapang pandang sekali melihat di mikroskop maka kira-kira ada 1 sampai 4 gitu, ya. Kalau serat daging harusnya tidak ada, ya. Tetapi bila ada dan cukup lumayan, kok banyak, ya, gitu, ya. Ini kemungkinan karena adanya maldigesti, jadi ada gangguan pada proses pencernaan. Kemudian ini serat daging ini akan bisa lebih terlihat pada pewarnaan eosin 10% dalam alkohol. Jadi 10% eosin dilarutkan dalam alkohol, ya. Ini 10 gram. Jadi kalau 10% ini kan 10 gram. 10 gram dalam 100 ml alkohol, ya. Kalau butir amilum itu nanti akan lebih terlihat apabila kita menggunakan lubber, di mana bawah butir-butir ini akan berwarna hitam, ya. Hitam, ya. Hitam tanggul itu hitam. Nah, untuk lemak itu bisa berasal dari gliserid, asam lemak maupun garam lemak, ya. Dan ini bisa dilihat, ditemukan, ya, bisa diidentifikasi menggunakan zat pewarna
yaitu Sudan 3, Sudan 4 maupun oil red O. Nah, nantinya lemak ini akan tampak sebagai bulatan atau globul berwarna jingga sampai merah. Jadi ada warna, ya, ada warna globul itu bulatan-bulatan dari warna jingga bisa sampai warna merah. Ya, nah kalau serat itu seperti ini, ya serat tumbuhan biasanya seperti ini terlihat di dalam mikroskop ya, seperti ini. Bukan, ini ada cacing. Wah, enggak ya. Cacing itu kalau misalnya ini cacing pita, cacing pita bisa dilihat oleh mata ya. Ini enggak, ini serat makanan. Tetapi kalau sisa serat otot atau serat daging itu seperti ini, lihat bedanya ya. Bisa dilihat karena ini ada apa ya? Bahasa Jawanya ada gerik-geriknya. Apa bahasa Indonesianya ya? Nah seperti ini ada kepingan-kepingan. Ini serat otot ya atau serat daging. Tapi kalau untuk sisa serat makanan seperti ini, ya gampang sekali untuk dilihat ya. Kemudian cara bikin suspensi tinja tadi ya seperti awal tadi bahwa satu bagian tinja dengan dua bagian NaCl. Jadi kalau misalnya kamu 1 gram tinja berarti harus ada 2 gram NaCl. Jadi larutan ya. Gram itu sama dengan mili gitu ya. Jadi kalau satu bagian tinja mungkin ditambah 2 mili karena ini kan larutan. NaCl fisiologis kan larutan. Ditambah 2 mili gitu ya. Kita bisa melakukan misalnya pada objek yang pertama itu mendeteksi adanya lemak netral atau triglycerida tinja. Ya, itu kita suspensi tinja ini diberi dengan beberapa tetes etanol 95% ya, ditambah dengan 2 tetes Sudan 3 kemudian ditutup ya, kemudian dia di bawah mikroskop ya. Nanti akan terlihat sekitar mungkin kurang dari 60 globul, berarti dia normal dalam lapang pandang besar. Ya, besar itu berarti okuler 10 dan objektifnya 10 lensanya. Tetapi kalau terjadi peningkatan, maka itu kecurigaannya adalah terjadi maldigestif. Ya, jadi ada gangguan pada penyerapan makanan di dalam saluran usus. Nah, pada kaca objek 2 itu bisa untuk mendeteksi jumlah lemak total di dalam tinja, di mana bahwa 1 tetes tinja ditambah dengan asam asetat, ya, kemudian ditambah dengan 2 tetes dan 3 ditutup dan kemudian dipanaskan, ya. Setelah dipanaskan, diperiksa di bawah mikroskop. Nah, di mana bahwa penambahan asam asetat ini bertujuan untuk menghidrolisis garam lemak menjadi asam lemak, ya. Dan pemanasan itu nanti untuk zat warna bisa diabsorpsi oleh asam lemak, ya. Ingat bahwa Sudan 3 itu nanti mengandung warna, ya. Di mana normalnya itu harus ditemukan kurang dari 100 per lapang pandang dengan ukuran kurang dari 4 mikromili atau sekitar setengah ukuran eritrosit yang cukup kecil ya. Dan peningkatan jumlah serta ukuran itu menandakan terjadinya steatore ataupun juga malabsorpsi. Ya, steatore itu apa? Steatore itu tinja yang mengandung lemak lebih dan volume tinja itu dia meningkat 2-5 kali. Jadi beratnya itu banyak, ya. Dan konsistensinya lunak, ya, bukan cair tetapi lunak dan dia berbau busuk, ya. Baunya busuk dan sangat asam. Mikroskopis banyak ditemukan globul lemak, nah, ya. Dan kalau diperiksa maka jumlah karetinoid serum itu turun dan di sini terjadi kecurigaannya adalah ada pancreatitis steatore ataupun intestinal steatore. Jadi di bagian atas ya. Nah, untuk pemeriksaan kimia itu pH tinja itu normal 7-8. Kalau pH-nya asam, maka akan terjadi fermentasi karbohidrat di dalam usus. Ya, ini nanti ada karena defisiensi di sakarida. Untuk pH basah atau alkali, ya, ini
dikarenakan berkurangnya asam lemak rantai pendek. Nah, ini indikasi bahwa pencernaan tidak sempurna. Ya. Dan ada juga uji reduksi atau gula. Kita akan meneteskan 4 tetes suspensi tinja, ya, ditambah 25 ml reagen fluidik, dipanaskan sampai mendidih, ya. Nanti ini dilihat perubahan normanya, ya. Dan uji reduksi ini positif berkorelasi dengan penurunan pH di dalam tinja. Ini kalau terjadi positif dengan tinja yang rendah, sebenarnya menunjukkan adanya intoleransi terhadap, ya, sehingga ditemukanlah reduksi atau gula di dalam tinja. Nah, untuk pemeriksaan bilirubin tentu saja normalnya tidak ada, ya. Bilirubin di dalam tinja, urin pun juga negatif, ya. Tetapi untuk di dalam darah sudah pasti dalam kondisi tertentu ada bilirubin di dalam jumlah normalnya, juga ada nilainya, ya, ada batasannya, ya. Sehingga kalau dalam jumlah yang tinggi tentu saja ada kecurigaan secara laboratoris. Kalau itu darah, kecurigaannya di kondisi organ hati, ya. Tetapi kalau di dalam tinja itu biasanya positif didapatkan pada kondisi diare berat, ya. Dan ternyata pengobatan antibiotik pada waktu yang lama dengan dosis tinggi itu bisa menyebabkan bilirubin ini ada positif. Contoh misalnya bisa terjadi pada orang yang sakit kronis, misalnya TBC, dia minum antibiotik terus dalam waktu yang lama, kan, nanti itu bisa ditemukan adanya bilirubin di dalam tinja yang seharusnya tidak ada. Jadi itu bisa ada pemberian. Kalau ada, ditanyakan atau ditanyakan apakah punya penyakit lain, ya. Kalau dia sedang mengkonsumsi obat, sehingga kecurigaannya adalah mungkin dikarenakan oleh obat tersebut, ya. Tentu saja dokter ini akan tahu, ya. Kemudian pemeriksaan bakteriologik juga bisa dilakukan, ya. Tujuannya adalah untuk mencari kuman, salmonella, shigella, atau juga E. coli, ya, yang patogen. Dan ini itu tentu saja penjelasannya akan lebih banyak di mata kuliah mikrobiologi nanti, ya. Bakteriologi, nggak tahu bakteriologi berapa, apakah nanti yang ketiga atau apa. Untuk tinja sendiri ada pemeriksaan darah samar, di mana bahwa darah di dalam tinja normalnya kurang dari 2,5 ml darah per hari. Itu setara dengan 2 mg hemoglobin per gram tinja, ya. Ya. Ini tadi kan sudah ada penjelasan, ya, bahwa darah di dalam tinja itu bisa diketahui bila perdarahan itu lebih dari 50 ml per hari. Jadi kalau ada darah di dalam tinja itu ada kecurigaan dari dokter terjadi pendarahan. Tapi kalau darahnya itu hitam atau tinjanya hitam, pendarahan terjadi di saluran cerna atas, ya. Kemudian kalau segar itu di bawah, ya. Nah, seperti itu dokter akan menduga, wah, ini kalau ada berarti ada pendarahan di dalam, dan itu kira-kira ternyata bisa sampai pendarahan itu 50 ml per hari, ya. Nah, pengambilannya tentu saja hanya bagian tertentu saja, ya, yang warna hitam atau merah, tetapi ini juga bisa terjadi positif palsu bila pendarahan di luar saluran cerna seperti ada hemolisa, ada menstruasi, atau pendarahan gusi kemudian ditelan, ya. Gusi berdarah kemudian air liurnya ditelan, tentu saja itu bisa menimbulkan positif palsu. Dikatakan positif palsu karena sebenarnya saluran cernanya baik-baik saja, sedangkan warna merahnya itu dikarenakan tadi si penderita menelan darah akibat gusinya berdarah, gitu, ya. Seperti itu.
Dan ini ada pemeriksaan hemoglobin ya, di dalam dia bisa menggunakan metode guayak atau bensidin atau ortotolidin ya. Kalau untuk guayak ya itu lebih sering dilakukan, sedangkan untuk bensidin dan ortotolidin itu jarang dilakukan dikarenakan uh, bahan kimia bensidin dan ortotolidin ini bersifat karsinogen ya. Dan ini cukup dapat membahayakan si ATLM apabila dia tidak memperlakukan bensidin itu atau dia tidak hati-hati dalam melakukan pemeriksaan ginjal menggunakan bensidin ya, karena sifat karsinogennya. Meskipun sebenarnya pemeriksaan menggunakan reagen bensidin ini merupakan pemeriksaan yang sangat sensitif, paling sensitif. Jadi dia dalam misalnya darah samarnya itu atau darah itu jumlahnya sangat kecil di dalam tinja, menggunakan bensidin ini bisa ditemukan, bisa menunjukkan hasilnya positif ya. Dan karena hemoglobin itu bersifat peroksidase, sehingga dia nanti dapat merubah indikator tidak berwarna menjadi berwarna. Dan ini sebenarnya pemeriksaan darah samar itu kan tidaknya secara fisik, oh merah, oh ada apa namanya hitam, ada pendarahan, tetapi dilihat apakah itu ada hemoglobinnya atau tidak, seperti itu ya. Ini kalau untuk pemeriksaan dengan tablet bensidin ya, jadi settingnya itu namanya bensidin, itu kertas saringnya diletakkan di kaca objek, terus diolesi oleh dengan spesimen ya, diletak. Kemudian di atas spesimen itu diletakkan satu tablet ya, terus ditetesi dengan H2O2 atau asam persitase ya. Hitung dulu ya. Positif bila warnanya biru kehijauan, negatif bila tidak ada perubahan warna. Jadi seperti ini ya. Kalau ada perubahan warna biru kehijauan, ya kalau tidak berwarna dia negatif. Ya. Itu tadi hemoglobin. Ada juga hemoglobin itu adalah porfirin ya, biasanya itu ditemukan ada gastric pepsin protease ya atau pankreatitis. Ini 15% dari glukosen itu kan diabsorpsi di usus ya. Ini yang yang tidak diabsorpsi akan diubah menjadi porfirin dan besi, sehingga di situ nanti disebut sebagai intestinal contraction of heme. Dan faksi ini tidak dapat dideteksi dengan uji guayak ya, tidak bisa. Jadi pada kondisi tertentu seperti kesakitan yang gastric pepsin ini ya, itu nanti bisa menunjukkan oh ini adalah porfirin, porfirin bukan hemoglobin ya. Ini juga ada pemeriksaan ini untuk membedakan terjadinya melanoma warna hitam pada neonatus yang apakah berasal dari ibu atau dari bayi. Ini juga prinsipnya dari sebagin ya, dari fetus ya, dari janin itu cukup tahan terhadap alkali, sehingga nanti ditambah dengan NaOH ditunggu 2 menit ya. Apabila warna him berarti karena pink itu berarti berasal dari darah bayi, tetapi kalau kuning coklat itu dia berasal dari darah ibu karena mengandung hemoglobin A ya. Sedangkan kalau darah bayi mengandung hemoglobin dari fetus atau dari dia sendiri, itu warnanya kuning ya. Nah ini ya tadi penyebabnya ya. Kalau misalnya makroskopis itu warnanya tua, butiran kecil-kecil keras, itu karena kalau orang Jawa bilangnya bebulan, bahasa Indonesianya konstipasi. Ini nanti bisa Anda pelajari ya. Contoh juga kalau misalnya seseorang melihat bahwa tinjanya itu cair, bercampur dengan lendir, ada eritrosit, itu bisa berbeda dengan yang mengandung limfosit maupun mengandung darah.
kenapa ini saya berikan kepada kalian, ya, contoh ini saya berikan kepada kalian. Dari sini kalau kalian bekerja saat ini, kalau misalnya di antara kalian ada yang bekerja, itu kalian bisa nanti membuat PA dari kasus untuk melihat di sini, ya. Kalau ada yang tertarik, jadi ini saya cantumkan supaya bisa menimbulkan ide ketika kalian akan membuat PA nantinya, ya. Kalau kalau misalnya bimbingan saya terus menunjukkan ibu kira-kira ide yang dari sini apa, saya akan tunjukkan, ya. Kalau bimbingan saya ini sekedar untuk menunjukkan saja, ya. Kan tidak semua mahasiswa bimbingan seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar sekalipun sampai hari ini kita belum bisa bertatap muka secara daring, ya, selalu masih bertemu dosen secara daring, tapi kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu, herd immunity semakin kuat sehingga nanti kita bisa bertatap muka di semester yang akan datang, ya. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Itu dari saya. Apabila ada yang mau didiskusikan, silakan. Apakah ada pertanyaan? Hari ini ada UTS mata kuliah apa? Hari ini nggak ada yang UTS, Bu. Oh, tidak ada UTS? Nggak ada, Bu. Kemarin sudah saya tanyakan ke Bu Ikma, adakah jadwal UTS? Sebagian besar nggak mengatakan UTS itu. Ya, kalau mata kuliah praktek memang tidak ada UTS, langsung nanti UAS. Tapi kalau teori biasanya ada UTS, tapi itu tergantung dari dosen masing-masing, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, izin untuk di-close. Oke, mohon maaf kalau ada yang merasa mual. Dulu waktu kuliah, dulu zamannya kuliah, seperti kalian, itu begitu praktek pakai tinja, yang nanti pakai tinja itu yang parasitologi selalu pakai tinja, kalau kimia klinik tidak, ya. Untuk yang pakai tinja nanti biasanya ada yang aku terus jadi nggak doyan makan, tapi untuk selanjutnya ya biasa aja kali. Kalau orang lain bilang kok bau tinja sih habis praktek, ya, jas labnya mungkin kecipratan, ih bau banget gitu, terus langsung ke kantin makan. Kalau kantinnya kampusnya seperti kampusnya Belisa dulu yang adanya hanya analis nggak masalah, tetapi kalau di Unimus kan ada banyak, ya, ada banyak prodi lain, itu yang bermasalah. Jadi besok kalau praktek pakai tinja, tolong hati-hati, ya, jangan sampai kecipratan cairannya gitu, ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang belum sarapan bisa langsung sarapan, ya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa lain kali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Terima kasih. Sama-sama.